Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita persiapkan diri untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita tunduk kepala bersama. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Shalom saudaraku, hari ini kita dapat bersekutu kembali kepada Tuhan. Walaupun kita melalui rekaman ini, biarlah kita saat ini tetap bersandar kepada Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Bila segala hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan video ini. Kami merindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi sertai. Bila saat kami mendengarkan, Tuhan berbicara secara pribadi atas kami. Urapi hamba-Mu yang hina ini, kiranya rahmat Tuhan mengalir dan memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk kami menyampaikan apa yang harus hamba katakan bagi umat-Mu. Inilah waktu-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Saudaraku, hari-hari ini kita masih dalam pandemi. Kita masih harus menjaga diri kita untuk tetap di rumah, untuk kita menjaga kesehatan dan kita tetap menjaga diri kita. Saat ini saudaraku, walaupun kita di rumah, tetapi kita harus tetap menjaga yang namanya kerohanian kita di hadapan Tuhan. Saat ini kita masih dalam minggu-minggu membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang nyata, bukan sebuah mitos, bukan sebuah cerita belaka, tetapi sungguh-sungguh itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu lebih. Dan saat ini mari kita akan belajar tentang hal ini, di mana ketika Yesus bangkit ada sebuah pesan-pesan yang dari Tuhan bagi umat Tuhan yang sampai kepada kita saat ini. Mari kita akan belajar saat ini di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan membacanya, saya akan membaca bagi saudara. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Judul perikop ini kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku, ketika Yesus mati, banyak kekecewaan yang dialami oleh para murid. Ketika Yesus mati, banyak sukacita yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus mati, sukacita juga dialami oleh para pembesar, karena tidak ada lagi ancaman yang mereka hiraukan. Ya, kematian Yesus membuat satu goncangan di dalam dua pihak. Satu orang-orang yang mengasihi dia, satu orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Dan ketika Yesus bangkit, itu mengubahkan banyak hal, membukakan banyak hal. Kematian Kristus yang memberikan kehancuran bagi para murid, seketika diubahkan ketika Yesus bangkit. Saudaraku,
Kalau kita belajar tentang kebangkitan Yesus, ya, Yesus mati, Yesus dimasukkan di dalam gua dan ditutup oleh batu besar, kurang lebih sekitar 2 ton batu itu, dan harus lebih dari 3-4 orang untuk menggulingkan batu ini untuk mengeluarkan mayat ini. Tetapi perhatikan, ketika Yesus bangkit, Yesus tidak perlu orang untuk membantunya untuk bangkit. Ketika Yesus bangkit, Yesus tidak perlu siapapun untuk membangkitkannya dan mengeluarkannya dari kubur yang telah ditutup ini. Saudaraku, pelajaran apa bagi kita? Bahwa Yesus kita adalah Yesus yang hidup, Yesus kita adalah hidup, Yesus yang berkuasa. Yesus bukan hanya Yesus yang adalah manusia tanpa dosa, tetapi dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Ya, kalau kita melihat di sini, kebangkitan Tuhan Yesus diawali dari apa, saudara? Firman Tuhan katakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Perhatikan, ya, batu yang telah tertutup, batu yang telah menutup gua dan diberikan meterai oleh pejabat, gitu ya, agar apa? Orang tidak bisa mendekat. Bahkan bukan hanya itu, para prajurit di situ ditempatkan untuk menjaga. Ya, semuanya sesungguhnya tidak perlu, saudara. Tetapi karena pendapat para ahli Taurat dan Farisi, karena ketika Yesus hidup, Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, para orang Farisi mengkhawatirkan ada di situ terjadi manipulasi dan sebagainya. Maka dijagalah kubur ini agar kubur ini tidak ada yang berani mendekat. Nah, saudaraku, tetapi perhatikan, walaupun dijaga, walaupun dimeterai, kubur itu tetap terguling. Batu yang terguling dari kubur Yesus memiliki 3 makna yang ajaib. Yang pertama, batu yang terguling dari kubur Yesus memberikan makna yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus Yesus memberikan kemenangan atas kematian. Ya. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan atas kematian. Musuh yang terbesar di dalam diri manusia ada 3. Yang pertama, musuh terbesar utama diri manusia, yaitu diri manusia itu sendiri. Manusia seringkali tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga dirinya membawa kehancuran manusia tersebut. Maka disinilah perlunya kita hidup dikendalikan Tuhan. Musuh terbesar yang kedua manusia, yaitu iblis. Iblis adalah musuh terbesar manusia yang kedua. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Allah, ciptaan yang mulia. Iblis mengincar manusia agar manusia hancur. Kenapa? Untuk menyakiti hati Tuhan. Ketika manusia hancur, hati Tuhan sakit, itu kepuasan bagi iblis. Maka saudara, kita harus mengerti, ini musuh yang kedua dari diri kita, yaitu apa? Setan. Itu musuh kita. Ketika kita mengikut Kristus Yesus, tidak ada lagi kita punya ikatan dengan kuasa setan. Tidak boleh ada lagi kita mengikut setan. Kita harus menjadi musuh yang utama bagi dia, dan kita harus melawan dia di dalam otoritas firman Allah. Dan musuh yang ketiga, saudaraku, bagi diri manusia, ini yang ditaklukkan Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang sanggup mengalahkan musuh ini yang terbesar dan yang paling topnya, yaitu apa? Kematian.
Siapa manusia yang tidak pernah mati setelah jatuh dalam dosa? Siapa manusia yang tidak pernah selesai bernafas? Semua manusia pasti mati. Semua manusia pasti akan selesai bernafas. Apakah setelah manusia mati dia akan hidup lagi? Rohnya langsung bersama-sama dengan Allah, tubuhnya binasa. Namun Yesus Kristus berbeda. Yesus mati, tubuhnya masih. Dan 3 hari setelah itu kematiannya, dengan tubuh itu juga dia bangkit. Saudaraku, pelajaran apa bagi kita? Apakah Yesus bukanlah Allah? Apakah Yesus hanya ciptaan saja? Tidak mungkin, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup mengalahkan maut. Hanya Allah yang sanggup mengalahkan kematian. Hanya pencipta yang sanggup mengalahkan yang namanya kebinasaan. Saudara, kebangkitan Yesus yang pertama, ya, ketika batu itu terbeling, menyatakan bahwa kebangkitannya membuktikan kemenangan atas maut. Maka Yesus kan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. The way, the truth, the life. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Satu-satunya yang bisa memberikan kehidupan. Saudara, saya menjamin saudara, ketika waktunya nanti, pasti saudara akan diambil oleh Tuhan, akan mengalami yang namanya kematian. Saya juga menjamin ketika saudara hidup, nanti waktunya akan selesai bernafas. Tetapi Alkitab menjamin, siapa yang memiliki Kristus di dalam hidupnya, dia memiliki kehidupan. Walaupun jasmaninya mati, rohnya tetap hidup. Ketika nanti Yesus datang kedua kali, tubuhnya dirubah dengan tubuh surgawi, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak mengalami lagi kematian. Saudaraku, ini yang pertama. Mari saudara, jika engkau ingin memiliki hidup, kembalilah kepada Tuhan. Jika engkau ingin memiliki hidup, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya itu cara satu-satunya saudara dapat selamat. Dokter tidak bisa menyelamatkanmu, suamimu tidak bisa menyelamatkanmu, istrimu tidak bisa menyelamatkanmu, orang tuamu tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya satu penyelamat hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kembalilah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup. Tuhan sudah di depan pintumu untuk mengetuk, untuk Dia hadir di dalam hidup. Yang kedua, saudara, kubur yang terguling, ya, batu kubur yang terguling bukan hanya menyatakan kemenangan Kristus melalui kebangkitannya atas kematian. Yang kedua, ketika kubur terguling, kebangkitannya ini menyatakan kemenangan atas vonis dari manusia. Pejabat mengatakan, "Dah mungkin ini harus distempel, tidak bisa hidup lagi." Ya. Para ahli Taurat, orang Farisi, mereka sudah bersuka, sudah mati. Ya. Bahkan kubur ini dijaga baik-baik agar tidak ada orang yang bisa menghidupkan dalam tanda kutip.
Tapi perhatikan saudara, segala perkataan-perkataan yang menjadi vonis, ya, yang menjadi stempel bahwa Yesus tidak mungkin bangkit, melalui kubur yang terguling, Yesus mematahkan vonis manusia. Manusia boleh berkata apapun, orang yang punya kuasa boleh memperkatakanmu apapun, silakan. Tapi ingat, ketika Tuhan bicara hidup, ketika Tuhan berbicara bangkit, ketika Tuhan berbicara berhasil, perkataan Tuhan yang terjadi, bukan perkataan manusia yang berkuasa yang terjadi, tapi perkataan Tuhan yang berkuasa yang terjadi. Apapun masa lalumu saudara, mungkin dulu engkau pernah dikatakan orang bodoh, tidak mungkin kamu berhasil, tidak mungkin hidupmu berubah, tidak mungkin hidupmu diberkati, tidak mungkin kamu sehat, tidak mungkin bla 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 bla. Saudaraku, saat ini saya mengajak kepada saudara, lihatlah, fokuslah kepada perkataan Tuhan. Berhentilah percaya kepada perkataan manusia. Perkataan Tuhan lebih hebat, perkataan Tuhan lebih dahsyat, dan perkataan Tuhan lebih pasti terjadi dibanding perkataan-perkataan manusia. Saudaraku, Yesus bangkit, kubur yang terguling menyatakan kemenangannya atas vonis manusia. Kebangkitan Kristus sudah hadir di dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus sudah hadir di dalam hidup kita. Berhentilah meragukan, berhentilah takut kepada vonis-vonis manusia. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang sanggup menjamin itu. Saudara, Yesus akan membuat engkau mengerti apa yang tidak engkau mengerti. Yesus akan membuat engkau dari orang yang najis, orang yang tidak layak dihormati, orang yang tidak layak dinilai, menjadi orang yang layak dihormati, dinilai, dan bahkan dipakai dengan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, ingat ketika kita membahas tentang Petrus, siapa Petrus? Petrus adalah seorang nelayan yang tidak berpendidikan, ngomongnya ceplas-ceplos. Bahkan banyak orang malas ketemu dengan dia. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah hidupnya dan mengendalikan hidupnya, Petrus dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bahkan bayangannya saja ketika melintas sanggup memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Nah saudara, semuanya yang kita lihat, yang kita dengar saat ini, semuanya terjadi di dalam firman Tuhan yang pernah terjadi pada masa yang lampau. Saudaraku, Yesus yang dulu dengan Yesus sekarang sampai hari ini tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Berhenti takut akan dirimu. Berhenti takut meragukan akan hidupmu. Mulai buang segala perkataan-perkataan yang melekat di dalam jiwamu. Karena Tuhan sangat menyayangi engkau. Tuhan rindu untuk mengembalikan hidupmu menjadi hidup yang lebih mulia. Saudaraku, mari kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus sanggup mematahkan segala kutuk-kutuk yang ada di dalam diri kita. Kutuk perkataan-perkataan yang pernah disampaikan kepada kita untuk menghancurkan hidup kita. Gantilah dengan kuasa kebangkitan Kristus, hidup dengan firman Tuhan, hidup dengan kuasa Tuhan yang baru, karena Dia mengubahkan hidup.
Dan yang ketiga saudara, batu Yesus yang terguling. Bukan hanya Yesus menang, ya. Bukan hanya Yesus menang atas kematian. Yang kedua, Yesus menang atas vonis manusia. Dan yang ketiga saudara, Yesus menang atas setiap keraguan-keraguan yang dinyatakan kepada janji-janji. Orang Farisi meragukan janji Tuhan. Orang ahli Taurat yang belajar kitab yang betul-betul mereka sangat-sangat pekat terhadap hukum-hukum Tuhan. Mereka meragukan janji Tuhan. Orang-orang yang dianggap mengikut Tuhan juga meragukan janji Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kebangkitan Tuhan, ya, para muridnya pun meragukan kebangkitannya. Saudaraku, Yesus tetap bangkitkan. Yesus tetap bangkit. Kubur batu tetap terguling. Kubur batu tetap terguling. Artinya apa saudaraku? Janji Tuhan akan terjadi, tidak bergantung dari engkau ragu atau tidak ragu. Janji Tuhan terjadi tidak bergantung dari engkau mengikut terus tetap kepada Tuhan atau tidak. Janji itu yang akan membela dirinya sendiri. Janji itu yang akan menegakkan kebenarannya sendiri. Saudara, ketika perkataan Tuhan keluar dari mulut Tuhan, perkataan itu akan tercurah dan perkataan itu akan jatuh seperti air jatuh ke tanah dan menyuburkan. Perkataan Tuhan, janji Tuhan, ketika diucap oleh Tuhan, dia tidak akan kembali kepada dirinya, tetapi akan mengerjakan di dalam hidupnya. Saudaraku, ini yang ketiga. Ketika engkau mulai ragu terhadap janji Tuhan, saya mengingatkan kepada saudara, bertobatlah sebelum saudara malu, karena Tuhan akan menggenapi di dalam hidup. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan pasti terjadi, dan janji Tuhan akan digenapi. Siapa yang percayakan janji Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak. Siapa yang ragu terhadap janji Tuhan, orang itu akan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudaraku, mari pegang kembali janji Tuhan, firman yang telah engkau percaya, firman yang telah engkau mengerti, firman yang telah engkau terima dalam hidup. Percayalah, jangan ragu. Bukan engkau yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang mengerjakan. Saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kebangkitan Tuhan melampaui kekuatan manusia. Kebangkitan Tuhan melampaui alam semesta. Dan kebangkitan Tuhan melampaui setiap prediksi-prediksi yang pernah dilontarkan dari manusia. Mari saat ini saudaraku, biarlah kemenangan dalam kebangkitan Tuhan itu hadir di dalam hidup kita, di mana kemenangannya memberikan kehidupan, di mana kemenangannya mematahkan vonis dari manusia berdosa, di mana kemenangannya dari keraguan akan janji-janji. Biarlah Kristus semakin memancar di dalam hidupmu, biarlah kuasa kebangkitan Kristus Yesus semakin nyata di dalam hidup. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, pujian hormat hanya bagimu. Hamba sudah berhenti berbicara tentang hal ini ya Tuhan. Berkati apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya ya Bapa, melalui Tuhan firman-Mu hari ini, umat-Mu dikuatkan kembali, umat-Mu diteguhkan kembali, dan umat-Mu
bertobat kembali kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Haleluya Bapa. Amin. Saudara, setelah kita beribadah bersama-sama sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan keluargamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak